sangat religius, spiritual, dan sabar. Tapi mungkin butuh waktu untuk mereka mengembangkan iman dan kepercayaan serta kesabaran kepada Tuhan semesta dan Yang Maha Kuasa. Betulkah? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lesion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Lesion Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Lesion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Sadar atau tidak sadar, teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius, kalian bisa sangat keras kepala. Tidak suka kalau dibantah atau ditentang, dan tidak suka kalau dikekang. Atau ada orang-orang yang memaksa kamu untuk bertahan dalam siklus atau pola dan situasi yang sama, padahal mungkin kamu sudah sangat mengidam-idamkan perubahan dari situasi tersebut. Mungkin kalian itu bisa jadi ya memiliki trauma atau isu dalam hidupmu terkait traveling atau terkait studi, terkait athleticism, terkait tubuh fisik, atau ya olahraga, atau trauma juga terkait sekolah, studi, edukasi, agama, hubungan dengan ayah, atau iman dan kepercayaan. Bisa jadi setidaknya sekali dalam hidup kamu mengalami trauma terkait isu tersebut. Tapi yang aku sampaikan saat ini tetap adalah general reading. Maksudnya general reading beda-beda pasti dampaknya, tergantung birth chart tiap individu, dan hasilnya tiap individu itu pasti degree-nya atau derajatnya beda, houses atau penempatannya. Saturn di Sagittarius kamu ada di house atau di rumah keberapa, lalu apa dampaknya sesuai aspek, mungkin kalau ada hubungan atau korelasi dengan planet lain atau asteroid lain, itu pasti dampaknya ke tiap individu beda-beda. Walaupun kamu dan misalnya teman kamu sama-sama punya Saturn di Sagittarius, kalau derajatnya beda, house-nya beda, dan aspeknya beda, pasti dampak spesifiknya juga akan berbeda-beda. Karena toh birth chart tiap individu pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA, tiap individu berbeda-beda. Seiring kalian berjalan, seiring kalian bertumbuh, teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius akan belajar banyak tentang pentingnya developing faith atau menumbuhkan iman, menumbuhkan lebih banyak rasa kepercayaan. Bukan hanya ke agama, kalau kamu tidak mau. Bukan hanya ke Tuhan atau semesta, apapun agama dan kepercayaan kamu, atau apapun the higher power yang kamu percayai, apapun yang maha kuasa yang kamu percayai. Tapi juga menumbuhkan rasa percaya dan iman, serta keyakinan ke dirimu sendiri, ke filosofi hidupmu sendiri. Bangun filosofi hidup yang bisa kamu jaga dalam jangka panjang.
Karena sadar tidak sadar, teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius itu kalian bisa jadi punya tendensi karena kamu sangat mengidam-idamkan kebebasan dan mencintai kebebasan, dan kalian juga tidak suka dikekang. Kamu bisa dan sangat rawan kebawa people please, atau kebawa jadi kayak gak enakan sama orang lain, dan kamu juga sadar tidak sadar jadi gampang kebawa arus orang lain, gampang kebawa omongan orang lain. Kalian akan belajar banyak tentang makna sukses yang sesuai dengan values kamu sendiri, kepercayaan kamu sendiri, apa yang kamu anggap berharga. Sangat mungkin kamu mengalami masalah atau isu seperti aku bilang tadi, ada kaitan dengan kesehatan, ada kaitan dengan proses pembelajaran, ada kaitan dengan mungkin perpisahan atau farewell, separation dengan orang lain juga, atau kamu merasa kesulitan untuk menentukan makna-makna hidup, bahkan calling, panggilan jiwa kamu. Karena di saat yang bersamaan, kalian itu bisa jadi sangat-sangat mendambakan kebebasan. Kamu sangat-sangat menghargai kebebasan. Tapi, sangat mungkin juga untuk kalian, teman-teman Saturn di Sagittarius, kamu gak mau dikekang. Tapi kadang kamu merasa kamu juga butuh struktur. Kamu juga butuh untuk dipandu lah, sebutlah dipandu, bukan dikekang. Kamu juga butuh kestabilan. Kalian mungkin perlu belajar banyak tentang menghargai makna kedisiplinan dalam hidup. Kedisiplinan, kesabaran, dan kegigihan. Untuk apa? Untuk kamu setidaknya bisa membangun pilar atau fondasi untuk hidupmu sendiri. Untuk kamu bisa membangun pilar, dan ibaratnya gini, bayangkan dirimu mau membangun rumah di pasir. Landasannya, fondasinya pasir. Pasti bisa roboh kalau ada angin topan. Atau kalau ada tsunami juga bisa roboh. Beda kalau kamu mau bangun rumah di fondasi yang kokoh. Di fondasi yang mau ada angin, hujan, badai sebesar apapun, itu akan stabil. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu mau membangun fondasi atau kepercayaan dan beliefs atas hidupmu dalam jangka panjang. Kamu mau membangun fondasi hidupmu berdasarkan kepercayaan dirimu sendiri yang kuat, atau keyakinan dirimu sendiri, filosofi-filosofi hidup yang kamu miliki, atau masih mau tetap ke bawah arus, beliefs orang lain. Buat teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius, kalian itu, aku bilang di awal tadi, mungkin kamu punya ketertarikan dengan traveling, tapi bisa jadi ada trauma terkait traveling yang in some ways it makes you feel scared to travel long distance. Dalam cara apapun, dalam skala apapun, bisa jadi kamu memiliki trauma atau ketakutan tentang traveling jarak jauh atau traveling jangka panjang. Dan ini suatu hal yang aku bisa bilang akan menjadi bagian dari karma atau pelajaran dan pembelajaran hidup kalian di kehidupan sekarang. Teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius itu, aku bilang di awal tadi, kalian ada tendensi stubborn nih, ada tendensi keras kepala. Dan seiring waktu, kalian juga akan belajar banyak tentang membuka diri, being open to newness, membuka diri pada hal-hal baru, membuka diri pada perbedaan, membuka diri pada situasi-situasi yang mungkin awalnya terasa berbeda dari kamu, terasa strange, peculiar, terasa aneh. Tapi perbedaan yang kamu miliki itu, perbedaan yang kamu alami dan kamu lihat, kamu saksikan, atau bahkan kamu jalani dengan orang lain dalam hubungan atau interaksi kamu dengan orang lain, itu akan bisa menambah keinginan kamu untuk menghargai kebebasan, keinginan kamu untuk lebih bisa menghargai keberagaman, termasuk juga keinginan kamu untuk bisa menghargai mungkin budaya yang beda, bahasa beda, culture beda, latar belakang beda, agama beda. Dan itu nantinya akan membuat kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, jauh lebih bijaksana. Terutama kalau kamu, terutama pasca Saturn return sih, antara umur 27 sampai 32 tahun. Well, aku rasa cukup sekian informasi yang briefing ya. Anggaplah ini briefing ke astrologi buat teman-teman yang punya placement Saturn di Sagittarius.
terlepas dari dimanapun housesnya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Delusion Business terkait tarot, astrologi, atau apapun ke siapapun yang kamu rasa mungkin membutuhkan video-video lain dari Delusion Business. Jangan lupa like kalau memang kamu merasa okay, this one's helpful and I like this one. Ini membantu dan aku suka videonya. Silakan bagikan juga ya konten ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan. Dan follow aku di Instagram dong. Serta follow aku di TikTok juga. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di Instagram, di TikTok, dan di Twitter juga. Well, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.